Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini tanggal 24 Januari 2024, saya Daerah Muhammad Burhan akan menyampaikan materi tentang hipofungsi ovari atau gangguan reproduksi pada khususnya hewan sapi dan kambing dan domba. Kepada hadirin semua yang saya hormati, semoga ilmu nanti yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu bisa aplikasikan di lapangan serta bisa mencerdaskan masyarakat khususnya praktisi peternakan dan peternak Indonesia khususnya. Jadi gangguan reproduksi ini saya kan dengan latar belakang kemarin dari pertanyaannya. Jadi gangguan reproduksi pada sapi, kambing, domba, peternakan rakyat khususnya itu rata-rata hipofungsi ovari. Jadi hipofungsi ovari. Jadi hipo itu turun fungsi, jadi fungsi daripada ovarium itu turun. Jadi hipofungsi ovari. Jadi fungsi daripada ovarium itu menurun. Nah, fungsi daripada ovarium menurun ini faktor penyebabnya. Ini faktor penyebabnya. Ini adalah karena nutrisi yang jelek. Jadi karena makanan yang jelek kualitasnya. Karena contoh sapi yang hanya diberi jerami saja, kurang rumput, itu pasti fungsi ovarium ini akan menurun. Kemudian sapi diberi makanan cukup baik, tetapi dia cacingan, dia pasti akan menurun fungsi ovariumnya. Jadi faktor penyebab daripada hipofungsi ovari ini paling penting hanya dua. Satu, karena nutrisi yang jelek atau cacingan. Nah, dari mana dilihatnya? Nanti dilihatnya dari body score. Body score itu nilai daripada tubuh sapi. Nah, body score tubuh yang ideal untuk reproduksi itu adalah antara 2,7 sampai maksimal 3,2. Jadi kalau di bawah 2,7, 2,5 itu yang sapi istilahnya kurus. Kalau skornya itu di bawah 2,7 itu relatif kurus. Kalau kurus berarti kalau nggak kekurangan gizi, dia pasti cacingan. Nah kemudian kalau body skornya di atas 3,2, 3 itu kegemukan. Dia fungsi ovariumnya normal, tetapi dia biasanya di oviduct. Oviduct itu yang menangkap daripada ovum ketika matang itu banyak lemak, sehingga ovum tidak bisa turun ketemu sperma gitu. Jadi kalau terlalu gemuk itu fungsi ovarium normal menghasilkan ovum, tetapi tidak terjadi konsepsi karena kehalang sama lemak. Kalau kurus itu memang hipofungsi ovari karena ovarium tidak berkembang. Kenapa? Karena sering saya sampaikan yang namanya sel telur itu intinya dia tumbuh dengan protein yang harus cukup. Karena ovum sel telur itu intinya hanya protein intinya protein. Nah kalau penyebabnya daripada hipofungsi ovarian karena ovarium ini tidak berfungsi normal karena kekurangan nutrisi sehingga folikel ovarium ini tidak tumbuh. Nah, folikel ini tumbuhnya kan dia kan sel, tumbuhnya karena protein. Nah, kemudian karena kekurangan nutrisi ini mengakibatkan ovum ini tidak bisa menghasilkan hormon reproduksi apa tuh estrogen. Jadi untuk birahi itu butuh hormon estrogen.
Jadi hormon estrogen ini secara alamiah diproduksi di dalam follicle ovarium, di dalam ovarium itu. Jadi ketika nutrisi itu cukup, ovarium ini banyak tumbuh folikel. Folikel ini, di dalam folikel ini menghasilkan hormon estrogen. Dan nanti kemudian di setiap folikel ini mengandung sel telur, ribuan folikel. Sampai kalau nggak salah sekitar hampir 400 ribuan ya, kalau dewasa itu 400 ribu folikel. Tetapi anehnya itu karena kuasa Gusti Allah ya. Jadi biarpun ada ribuan folikel, nanti itu yang menghasilkan ovum mateng itu hanya satu. Hanya satu apa? Ya hanya satu ovum dari satu folikel. Kalau untuk sapi. Nah, kalau untuk kambing domba itu maksimal ya paling hebat menghasilkan 3-4 lah, 3-4. Jadi dari ribuan folikel tadi hanya menghasilkan 3 atau maksimal, tapi rata-rata ya 2. Karena kalau sapi itu namanya hewan monopara. Monopara itu menghasilkan 1 ekor anak. Kalau kambing, domba, kelinci itu namanya polipara. Polipara itu menghasilkan banyak anak. Jadi ada monopara, ada polipara. Ini menghasilkan, kalau sapi ya jarang sapi kembar jarang. Karena dia monopara, yang matang hanya itu. Nah, gejala klinis daripada hipofungsi ovari, gejala klinis itu satu secara spesifik ya. Jadi di tingkat awal hewan estrus birahi, tetapi tidak ada ovulasi, tidak ada sel telur yang yang diovulasikan, sehingga kalau di IB atau di KW tidak jadi, karena memang tidak ada sel telur yang matang, karena folikelnya tidak tumbuh dengan baik. Nah, kemudian kadang estrus, kadang tidak. Kadang estrus, kadang tidak. Nah, kemudian ada lagi namanya silent heat. Silent itu artinya tenang, heat itu artinya birahi. Silent heat. Silent heat. Jadi birahi tenang. Birahi bagaimana? Dia tidak menampakkan gejala birahi, tapi dia ovulasi. Tapi kan akhirnya tidak dikenali. Kenapa? Ya karena hipofungsi ovari tadi, karena estrogen yang dihasilkan tidak cukup, sehingga penampakan daripada gejala birahi tidak nampak. Kan gejala birahi. Tetapi kalau ada ovulasi, lain-lain masih ada. Hanya gejala birahi ini tidak sempurna. Birahi itu kan gejala birahi paling nampak kan, satu kan nafsu makan masih turun. Birahi itu nafsu makan masih turun, kurang bernafsu makan. Kemudian cenderung kalau dari kemaluan abuh, abang, anget, 3A ya. Abuh itu bengkak, kemaluan itu bengkak memerah. Makanya kalau bunting masih mengecil, abuh. Itu agak bengkak memerah. Kalau diraba, hangat. Jadi 3A, abuh, abang, hangat. Saat ovulasi dia ada leleran. Leleran warna bening. Kalau leleran warna keruh itu infeksi. Terus bagaimana dia birahi tapi infeksi? Ya bisa. Artinya lelerannya bening tapi keruh gitu. Itu pas birahi juga bisa. Tapi kalau bau, infeksi sudah jangka panjang. Gitu ya. Jadi seperti itu. Namanya silent heat. Itu manifestasi atau gejala klinis. Nah, kemudian secara performa tubuh kurus. Kalau hipofungsi ovari kurus, ini plank. Jadi sampai nampak planknya itu, plank itu yang di depan tulang kaki belakang, rusuk terakhir itu namanya plank. Itu ya kelihatan mengerti sekali, atau perut sebelah kiri membesar, rusuknya kelihatan. Jadi itu body score-nya mungkin 1,7, jadi kurus, di bawah 2. Itu gejala klinis. Kalau secara seksologi itu hewan jantan juga nggak mau mendekat. Kecuali hewan jantan yang tidak pernah ketemu sapi ya. Kalau biasa dikolonikan, contoh hewan jantan, tapi jadi bedakan. Jadi maksudnya hewan jantan tidak mendekat itu ketika hewan jantan yang memang sudah dikolonikan. 10 ekor sapi betina, 1 jantan, itu kan idealnya kalau katakanlah kita memainkan kan begitu.
Yaitu secara alamiah itu dia itu pasti milih tiap hari. Dia tidak pernah katakanlah libido dia selalu tersalurkan gitu. Tapi beda halnya dengan jantan tidak pernah kawin, dimasukkan, jantan juga dinaikin. Paham ya, beda kan ya? Ini saya bicara itu dengan koridor bahwa jantan yang memang setiap hari dia dikolonikan dengan hewan betina. Tetapi kalau tidak pernah itu saling naik-naikkan, jantan sama jantan juga dinaikin karena tidak pernah salurkan. Tetapi ketika sudah dikolonikan ada 10, dia memilih ngendus dari vaginanya bau apa. Nanti kalau cocok, kalau enggak dia. Seperti itu. Nah, itu namanya hipofungsi ovari. Kemudian hipofungsi ovari ini berbeda sama CLP. Ada namanya CLP. Kalau corpus luteum persisten itu dia hanya tidak birahi. Kalau CLP ini sama sekali tidak birahi. Beda kan? Kalau CLP ini sama sekali tidak ada gejala birahi. Kenapa? Karena corpus luteumnya. Jadi begini. Ini katakan ovum. Ini ada ampula. Ini kan ada folikel banyak-banyak gitu. Ini ada folikel banyak ribuan jutaan. Itu kemudian, nah pada saat katakanlah ini kan ada yang satu yang matang, luruh masuklah ke sini. Jadi konsepsi ya. Nah ketika katakanlah sudah terjadi sudah kawin kemudian bunting, nah tadi yang bekas folikel yang matang tadi itu menjadi namanya corpus luteum. Corpus luteum itu bekas daripada folikel yang menghasilkan ovum yang matang, ini namanya CLP. Corpus luteum persisten. CL, corpus luteum. Nah, kemudian setelah itu dia menghasilkan hormon namanya progesteron. Hormon progesteron ini fungsinya apa? Menjaga daripada kepentingan biar rahim tidak kontraksi. Ini. Jadi kebalikannya sama estrogen. Estrogen di mana dihasilkan sama, estrogen juga dihasilkan dari sini. Hanya kalau estrogen dihasilkan oleh folikel banyak ini, kalau progesteron hanya oleh corpus luteum. Nah, kemudian, kalau CLP ini kapan kejadiannya? Biasanya setelah melahirkan. Setelah melahirkan, corpus luteum ini masih utuh. Kenapa? Faktornya kalau ini biasanya susu terlalu banyak. Faktor kalau produksi susu terlalu banyak, biasanya bila juga susah. Karena progesteron tinggi, ini tidak lepas-lepas. Nah kalau normalnya kan sapi itu setelah sama nifas kalau orang manusia ya. Dia 40 hari juga sudah bisa kawin lagi karena udah involusi 30 hari udah kembali uterus dan nutup lagi serviknya. Nah kalau dia tidak berarti CLP. Kok kenapa ini anak sapinya sudah lebih dari 3 bulan kok masih tidak membirahi. Ini berarti ada CLP. Kasusnya kan di praktek lama gitu aja. Jadi setelah melahirkan kalau tidak birahi-birahi berarti ada CLP, paham ya? Tubuh normal, tidak kurus, tidak apa normal. Pokoknya intinya ketika kata habis melahirkan tidak birahi-birahi terus itu berarti CLP. Nah kalau di sini barulah penanganannya disuntik dengan PGF2 alfa. Bukan GnRH, tapi PGF2 alfa. Bedakan di situ. Ini kalau ini prostaglandin F2 alfa. Kalau ini suntik dengan PGF2 alfa. Kalau untuk kasus yang tidak birahi setelah melahirkan. Tapi kalau hipofungsi ovari, nah nanti saya terangkan. Kemudian penanganannya, pengobatan. Nah pengobatan kalau hipofungsi ovari tidak main hormon. Ini pertama kali ya body score kurus, skor di bawah 2. Nah, itu kalau hewan sapi kambing domba nggak akan jauh dari cacingan. Kasih obat cacing dulu aja. Kasih obat cacing. Kemudian disuntik dengan apa? Multivit inject. Suntik dengan vitamin A, ADE double. Jadi ada multivit injectnya untuk meningkatkan nafsu makannya, vitamin ADE-nya untuk membantu tumbuhnya lagi folikel. Vitamin A, ADE. Itu aja intinya dua. Kemudian kasih makan yang baik, minimal rumput secukupnya. Kalau rumput ini sudah memenuhi. Nah, kalau bisa dikasih konsentrat. Jadi rumput 10% kali berat badan per hari atau per 24 jam pagi sore dibagi 2. Kemudian kasih konsentrat
antara 1 sampai 2% kali berat badan. Rata-rata kan indukan ini rata beratnya antara 450 sampai 500 kalau sapi FH ya. Beda hanya sapi katakanlah sapi Bali, sapi PO, sapi PO. Nah, ini sedikit ilmu. Hebat-hebatnya sapi itu sapi PO. Sapi PO itu peranakan ongol yang warna putih itu sapi kampung itu. Sapi PO itu dimakan kasih apa juga jarang ibu fungsi ovan. Jadi dia itu paling bagus untuk reproduksi itu sapi PO. Paham ya? Ini ilmu. Paling bagus untuk reproduksi adalah sapi PO sama SO. PO itu peranakan ongol, kalau SO itu sumbawa ongol. Apakah sama? Beda. PO dari Jawa, dari sumbernya. Kalau Sumbawa dari Sumbawa, dekat Kuda Sumbawa itu NTB. Nah, apa bedanya secara fisik? Kalau PO itu warnanya putih. Tapi kalau SO putih dan badannya ramping, tidak terlalu besar. Kalau PO sama ada punuknya. Kalau SO itu lebih gagah, lebih bidang, lebih besar, dan kemudian badannya ada warna abu-abunya, tidak putih nanti ada abu, itu sapi SO. Ini sapi sama. Jadi kalau untuk reproduksi itu ilmu sampaikan. Bagaimana kalau saya pengen kawin alami? Sediakan sapi PO sama SO. Pasti hampir kita contoh nggak usah 1:10. Jadi 20 ekor betina SO atau PO, 1 ekor jantan yang bagus tapi itu semua bunting insya Allah. Karena saya pernah praktek, benar-benar praktek 100%, 100% bunting. Tapi makanannya tapi ya memang standar ya. Tapi minimal kalau makanannya ya biasa-biasa juga relatif 80% semuanya akan bunting. Jadi kalau salahnya di feedlot dia main ini, dia main PX enggak aja. Kalau tapi LSO PO itu insya Allah hampir semuanya bunting. Paham ya? Jadi di situ, nah kemudian penanganannya tadi ya, kembali ke penanganan, kasih obat cacing, kemudian diulang setelah 2 minggu, kemudian sepanjang kurang lebih 1 bulan itu diberikan Primavit. Untuk apa? Untuk mikromineral, untuk memenuhi kebutuhan karena untuk tumbuhnya folikel tadi, kalau yang sifatnya vitamin injeksi tadi, kalau injek itu kelebihannya disuntikkan sekarang, nampak sekarang, instan paham. Tetapi kalau untuk jangka panjang tidak bisa. Karena dia juga kalau hukum alamnya apa yang cepat naik itu cepat turun. Yang kalau untuk maintenance, untuk perbaikan dengan jangka panjang itu tetap menang Primavit diberikan selama 1 bulan setiap hari pagi dan sore. Itu akan nampak kalau itu hipofungsi ovari nanti setelah 2 minggu itu sudah mulai nampak gejala birahi. Kalaupun bukan enggak ada ovulasi, nanti di siklus berikutnya setelah dihitung daripada nampak gejala birahi awal, nanti dia udah normal. Dan normal akan ovulasi. Nah, kalau tidak nampak, itu berarti kita perlu pemeriksaan. Takutnya sudah namanya atrofi. Atrofi itu sudah hilang. Atrofi itu sudah hilangnya ovarium takutnya di palpasi. Gitu ya, paham ya? Nah, itu kemudian. Nah, kalau nggak bisa palpasi, dites disuntik dengan apa? Hormon GnRH atau ovalase. Jadi hormonnya kalau untuk hipofungsi ovari ini hormon ovalase. Nah, ovalase ini nanti disuntikkan sekarang paling lama 3 hari, paling cepat semalam 24 jam ya. Dia akan nampak birahi karena menggertak. GnRH itu gonadotropin dari hormon, dia menggertak otak namanya hipofisia anterior untuk menghasilkan hormon FSH, follicle stimulating hormone. Nah, hormon FSH ini akan turun dari otak melalui sumsum tulang belakang itu, turun ke ovarium, kemudian dia akan menumbuhkan follicle. Setelah itu selesai, gantian hormon tadi bekerja menggertak otak menghasilkan hormon LH, pematangan ovum. Jadi makanya kalau untuk kasus hipofungsi ovari paling bagus hormon GnRH atau merek dagang ovalase Mayer. Itu insyaallah efektif. Nah, kalau untuk kasus CLP itu bukan GnRH tapi PGF2 alpha inject. Jadi kalau ada kasus sapi tidak birahi setelah melahirkan itu berarti dia CLP, corpus luteum resistant, itu disuntiknya dengan PGF2 alpha.
Di sini bisa dipahami ya, nggak apa? Sekarang ada pertanyaan? Pertanyaan atau pengalaman pemakaian itu ada? Jadi kurang lebih materi tentang hipofungsi ovari, jadi sebagai pembanding ada CRP, demikian. Nah, jadi pokoknya penanganan kasus reproduksi itu intinya hanya perbaikan nutrisi dan pengobatan obat cacing. Pemberian hormon itu adalah langkah terakhir jika memang langkah itu sudah ditempuh kemudian tidak menghasilkan hasil. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dengan materi ini sehingga reproduktivitas atau generasi